Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagian 6. Yusuf menahan Benyamin sebagai tahanan. Yusuf menerima saudara-saudaranya sebagai tamu selama 3 hari 3 malam. Setelah selesai masa bertamu bersiap-siaplah mereka untuk pulang kembali ke negerinya, sesudah karung-karung mereka diisi dengan penuh gandum dan bahan-bahan makanan lain yang mereka perlukan. Setelah berjabat tangan, meminta diri dari Yusuf. Bergeraklah kafilah mereka menuju pintu gerbang keluar kota. Tetapi sebelum kafilah sempat melewati batas kota, tiba-tiba beberapa pengawal istana yang berkuda mengejar mereka dan memerintah agar berhenti dan dilarang meneruskan perjalanan, sebelum diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang mereka bawa. Para pengawal mengatakan bahwa sebuah piala gelas minum raja telah hilang dan mungkin salah seorang dari mereka yang mencurinya. Kafilah berhenti di tempat dan dengan heran berkatalah juru cakap mereka, "Demi Allah kami datang kemari bukannya untuk mengacau dan sangat tidak mungkin bahwa salah seorang dari kami akan mencuri piala itu. Kami adalah putra-putra Yakub pesuruh Allah. Kami sudah merasa berhutang budi kepada raja dan banyak berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Masakan kami akan membalas kebaikan hati raja dengan mencuri barang-barangnya. Namun untuk membenarkan kata-kata kami tidak berkeberatan karung-karung dan barang-barang kami dibongkar dan digeledah sepuas-puasnya. Dan bila ternyata ada salah seorang dari kami yang kedapatan piala itu di dalam kumpulan barang-barangnya, kami rela menyerahkannya kepada raja untuk diberi ganjaran yang setimpal." Penggeledahan dilakukan oleh para pengawal, barang-barang serta karung-karung diturunkan dari atas punggung unta. Dibongkar dan diperiksa. Sejurus kemudian berteriaklah salah seorang pengawal dengan memegang piala di tangannya seraya berkata, "Inilah dia piala yang hilang." Para anggota rombongan terkejut, mengangangkan mulut, sambil memandang satu dengan yang lain keheran-heranan. Seakan-akan masing-masing bertanya di dalam diri sendiri, gerangan musibah apakah yang menimpa mereka ini? Sangat berat bahkan tidak mungkin, mereka akan percaya bahwa salah seorang dari rombongan bersaudara itu melakukan perbuatan yang akan mencemarkan nama baik mereka. Namun yang mereka saksikan dengan mata kepalanya masing-masing tidak dapat dimungkiri dan ditolak kebenarannya. Bertanya pemimpin rombongan kepada pengawal, dari mana mereka dapatkan piala itu. Mereka menunjukkan kepada salah satu bagasi, yang ternyata bahwa bagasi itu adalah kepunyaan adik bungsu mereka Benyamin. Maka sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, ditahanlah Benyamin dan tidak diizinkan menyertai rombongan itu pulang. Pada masa itu terbayanglah di hadapan mereka wajah Yakub ayah mereka, yang sedang buta dan mengidap penyakit karena tidak henti-hentinya mengenangkan dan mengingati Yusuf. Ayah yang dengan susah payah dan dengan rasa berat melepaskan Benyamin menyertai mereka ke Mesir karena khawatir berulangnya kembali tragedi Yusuf akan dialami oleh adik bungsunya Benyamin. Bagaimana harus mereka hadapi ayah mereka yang telah diberikan janji yang teguh atas nama Allah akan membawa Benyamin kembali? Dan apakah akan percaya ayah mereka bila diberitahu bahwa Benyamin telah ditahan di Mesir karena mencuri piala raja? Tidakkah berita itu kelak akan menjadikan penyakit ayah mereka makin parah, bahkan mungkin akan membinasakannya dan mengakhiri hayatnya? Selagi pertanyaan-pertanyaan itu berputar di dalam pikiran saudara-saudaranya, Benyamin termenung seorang diri, tidak berkata sepatah kata pun. Ia ternganga keheranan, bagaimana piala itu boleh didapati di dalam bagasinya. Padahal ia sesekali tidak merasa menyentuhnya. Ia ingin menolak tuduhan dan menyangkal dakwaan terhadap dirinya, namun akan merasa sia-sia belaka, bahkan akan menambah menjengkelkan para pengawal yang telah mengeluarkan piala dari bagasinya sebagai bukti yang nyata yang tidak dapat dibantah. Ia hanya berpasrah kepada Allah yang mengetahui bahwa ia bersih dari tuduhan mencuri. Anggota rombongan ramai-ramai mendatangi Yusuf, memohon kebijaksanaannya agar menerima salah seorang dari mereka untuk menggantikan Benyamin sebagai tahanan. Berkata mereka, "Wahai paduka Tuan, kami sadar bahwa adik bungsu kami bersalah dan kami tidak dapat memungkiri kenyataan yang telah kami saksikan dengan mata kepala kami ketika piala diketemukan di dalam bagasinya.
Akan tetapi memohon kebijaksanaan dan belas kasihan Tuan agar adik kami Benyamin meninggalkan Mesir dan sebagai gantinya paduka Tuan dapat menuju salah seorang dari kami sebagai tahanan. Sebab bila rombongan kami tiba di tempat tanpa Benyamin, hal itu akan sangat menyedihkan ayah kami, bahkan mungkin dapat membinasakan jiwanya. Ayah kami yang sudah lanjut usia, hampir mencapai 1 abad, berada dalam keadaan sakit, sejak kehilangan putra kesayangannya Yusuf. Adalah adik kami Benyamin ini yang menjadi penghibur hatinya yang dirundung duka dan sedih sepanjang hayatnya. Ia bahkan tidak mengizinkan kami membawanya kemari kalau tidak karena terpaksa telah berkurangnya persediaan gandum di rumah. Maka sangat kami harapkan belas kasihan paduka Tuan kepada ayah kami dengan melepaskan Benyamin dan menahan salah seorang daripada kami sebagai gantinya. Yusuf menolong permohonan saudara-saudaranya dan berpegang teguh pada persepakatan yang telah sama dipersetujui. Bahwa barang siapa kedapatan piala di dalam bagasinya akan ditahan. Apalagi menurut syariat Nabi Yakub bahwa barang siapa yang mencuri maka hukumannya ialah si pencuri dijadikan hamba 1 tahun lamanya. Dalam permusyawaratan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf telah gagal memperoleh persetujuannya melepaskan Benyamin dari tahanan, berkatalah Yahusa. Saudara tertua di antara mereka, aku tidak mempunyai muka untuk menghadap ayah tanpa Benyamin. Kami telah mendurhakai ayah dengan melemparkan Yusuf ke dalam perigi sehingga kan menjadi ayah menderita sepanjang hayat dan kini akan menambahkan lagi penderitaan ayah dengan meninggalkan Benyamin seorang diri di sini tanpa kami mengetahui nasib apa yang akan dialaminya sedang kami telah berjanji. Dan bersumpah akan membawanya kembali jika apapun yang akan kami hadapi untuk menjaga keselamatannya. Karenanya aku akan tinggal di sini buat sementara dan tidak akan pulang ke rumah sebelum ayah memanggilku dan mengizinkanku kembali. Pergilah kamu segera pulang kembali dan ceritakanlah kepada ayah apa yang telah terjadi dengan sebenarnya dan bila ayah tidak mempercayaimu, disebabkan pengalamannya dengan Yusuf. Maka biarlah ia menanya kepada kafilah-kafilah dan orang-orang yang telah menyaksikan peristiwa penggeledahan dengan mata kepala mereka sendiri di tempat kami ditahan. Berangkatlah kafilah Yakub kembali ke tanah airnya dengan hanya terdiri dari 9 orang. Meninggalkan di belakang mereka saudara sulungnya Yahusa dan adik bungsunya Benyamin. Setiba mereka di rumah hanya dengan 9 orang dan menghadap ayahnya menceritakan apa yang telah terjadi pada diri Benyamin dan Yahusa. Nabi Yakub berkata seraya berpaling dari mereka dan mengusap dada, "Oh alangkah sedihnya hatiku karena hilangnya Yusuf yang masih terbayang wajahnya di depan mataku. Kini kamu tambah lagi penderitaanku dengan meninggalkan Benyamin di negeri orang untuk kedua kalinya kamu melanggar janjimu dan sumpahmu sendiri dan untuk kedua kalinya aku kehilangan putera yang sangat aku sayangi dan hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Semoga Allah memberi kesabaran kepadaku dan mempertemukanku kembali dengan anak-anakku semuanya." Berkata putera-puteranya menjawab, "Wahai ayah, demi Allah engkau akan mengidap penyakit yang berat dan akan binasalah engkau bila engkau terus-menerus mengenangkan Yusuf dan tidak berusaha menghilangkan bayangannya dari pikiranmu." Menjawab teguran putera-puteranya itu berucaplah Yakub, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan nasibku, kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Kemudian, mengenai diri Benyamin yang ditahan oleh pengawal-pengawal kerajaan, maka sepeninggalan saudara-saudaranya, oleh Yusuf diberitahu bahwa piala raja yang terdapat di dalam bagasinya adalah perbuatan pengawal-pengawalnya yang memang sengaja diperintah oleh beliau untuk diisikan ke dalam bagasi Benyamin itu dengan maksud menahannya tinggal bersamanya di dalam istana. Ia membesarkan hati adiknya dengan meramalkan bahwa akan tiba kelak suatu saat di mana ia dengan adiknya dan seluruh keluarga akan bertemu dan berkumpul kembali. Bacalah tentang isi cerita di atas ayat 70 hingga 86 dari surah Yusuf yang bermaksud 70. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." 71, mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu,
barang apakah yang hilang dari kamu? 72. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. 73. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah orang-orang mencuri. 74. Mereka berkata, tetapi apakah balasan jikalau kamu betul-betul pendusta? 75. Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa ditemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. 76. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menegukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan darjat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. 77. Mereka berkata, jika ia mencuri maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menamparkannya kepada mereka. Dia berkata, dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. 78. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambil salah seorang dari kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. 79. Berkata Yusuf, aku mohon perlindungan Allah dari menahan seorang kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami, orang-orang yang zalim. 80. Maka tatkala mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kami dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku. Dan dia adalah hakim sebaik-baiknya. 81. Kembalilah kepada ayahmu dan berkatalah, wahai ayah kami. Sesungguhnya anak kamu telah mencuri dan kami hanya menyatakan apa yang kami ketahui dan sesekali tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. 82. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. 83. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. 84. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. 85. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. 86. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihan hatiku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertemuan kembali keluarga Yakub. Sejak kembalinya kafilah putra-putranya dari Mesir tanpa Benyamin dan Yahusa. Maka duka nestapa dan kesedihan Yakub makin mendalam dan menyayat hati. Ia tidak merasakan tidur bermalam-malam, mengenangkan ketiga putranya yang tidak berketentuan tempat dan nasibnya. Ia hanya terasa terhibur bila ia sedang menghadap kepada Allah, bersolat.
Bersujud seraya memohon kepada Allah agar mengaruniainya kesabaran dan keteguhan iman menghadapi ujian dan percobaan yang sedang ia alami. Ia kadangkala berkholwat seorang diri melepaskan air matanya bercucuran sebebas-bebasnya untuk melegakan dadanya yang sesak. Fisikal Nabi Yakub makin hari makin menjadi lemah, tubuhnya makin kurus hingga tunggal kulit melekat pada tulang, ditambah pula dengan kebutaan matanya yang menjadi putih. Hal mana menjadikan putera-puteranya khawatir terhadap kelangsungan hidupnya. Mereka menegurnya dengan mengatakan, "Wahai ayah. Ayah adalah seorang nabi dan pesuruh Allah yang darinya wahyu diturunkan dan darinya kami mendapat tuntutan dan ajaran beriman. Sampai bilakah ayah bersedih hati dan mencucurkan air mata mengenangkan Yusuf dan Benyamin? Tidak cukupkah sudah bahwa badan ayah hanya tinggal kulit di atas tulang dan mata ayah menjadi buta? Kami sangat khawatir bahwa ayah akan menjadi binasa bila tidak menyadarkan diri dan berhenti mengenangkan Yusuf dan Benyamin." Yakub menjawab teguran putera-puteranya itu mengatakan, "Kata-kata teguranmu bahkan menambahkan kesedihan hatiku dan bahkan membangkitkan kembali kenangan-kenanganku pada masa yang lalu, di mana semua anak-anakku berkumpul di depan mataku. Aku berkeyakinan bahwa Yusuf masih hidup dan suara hatiku membisikkan kepadaku bahwa ia masih berkeliaran di atas bumi Allah ini, namun di mana ia berada dan nasib apa yang ia alami, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Bila kamu benar-benar sayang kepadaku dan ingin melegakan hatiku serta menghilangkan rasa sedih dan duka citaku, pergilah kamu merantau mencari jejak Yusuf dan berusahalah sampai menemuinya dan setidak-tidaknya mendapat keterangan di mana ia berada sekarang dan jangan sesekali berputus asa karena hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa dari rahmat Allah." Seruan Yakub dipertimbangkan oleh putera-puteranya dan diterimanya saranannya, setidak-tidaknya ia sekadar membesarkan hati si ayah dan meredakan rasa penderitaannya yang berlarut-larutan. Dan sekalipun mereka merasa tidak mungkin mendapat Yusuf dalam keadaan hidup, namun bila mereka berhasil membujuk penguasa Mesir mengembalikan Benyamin, maka hal itu sudah cukup merupakan penghibur bagi ayah mereka serta obat yang dapat meringankan rasa sakit hatinya. Rancangan perjalanan dirundingkan dan terpilihlah Mesir sebagai tujuan pertama dari perjalanan mereka mencari jejak Yusuf sesuai dengan seruan Yakub dengan maksud sampingan ialah membeli gandum untuk mengisi persediaan yang sudah berkurang. Tibalah kafilah putera-putera Yakub di Mesir untuk ketiga kalinya dan dalam pertemuan mereka dengan Yusuf, wakil Raja Mesir yang berkuasa. Berkatalah juru cakap mereka, "Wahai paduka Tuan. Keadaan hidup yang sukar dan melarat di negeri kami yang disebabkan oleh krisis bahan makanan yang belum teratasi memaksa kami datang kembali untuk ketiga kalinya mengharapkan bantuan dan murah hati paduka Tuan. Kedatangan kami kali ini juga untuk mengulang permohonan kami kepada paduka Tuan dapatlah kiranya adik bungsu kami Benyamin dilepaskan untuk kami bawa kembali kepada ayahnya yang sudah buta kurus kering dan sakit-sakit sejak Yusuf, abang Benyamin hilang. Kami sangat mengharapkan kebijaksanaan paduka Tuan agar melepaskan permohonan kami ini. Kalau-kalau dengan kembalinya Benyamin kepada pangkuan ayahnya dapat meringankan penderitaan batinnya serta memulihkan kembali kesehatan badannya yang hanya tinggal kulit melekat pada tulangnya." Kata-kata yang diucapkan oleh saudara-saudaranya menimbulkan rasa haru pada diri Yusuf dan tepat mengenai sasaran di lubuk hatinya, menjadikan ia merasakan bahwa masanya telah tiba untuk mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan dengan demikian akan dapat mengakhiri penderitaan ayahnya yang malang itu. Berucaplah Yusuf kepada saudara-saudaranya secara mengejek, "Masih ingatkah kamu apa yang telah kamu lakukan terhadap adikmu Yusuf, tatkala kamu memperturutkan hawa nafsu melemparkannya ke dalam perigi di suatu tempat yang terpencil? Dan masih teringatkah olehmu tatkala seorang darimu memegang Yusuf dengan tangannya yang kuat, menanggalkan pakaiannya dari tubuhnya lalu dalam keadaan telanjang bulat ditinggalkannya lah ia seorang diri di dalam perigi yang gelap dan kering itu, lalu tanpa menghiraukan ratap tangisnya. Kamu kembali pulang ke rumah dengan rasa puas seakan-akan kamu telah membuang sebuah benda atau seekor binatang yang tidak patut dikasihani dan dihiraukan nasibnya." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh wakil Raja Mesir itu, tercenganglah para saudara Yusuf.
Bertanya-tanya kepada diri sendiri masing-masing, seraya memandang antara satu dengan yang lain, bagaimana peristiwa itu sampai diketahuinya secara terperinci, padahal tidak seorang pun dari mereka pernah membocorkan berita peristiwa itu kepada orang lain. Juga kepada Benyamin pun yang sedang berada di dalam istana raja. Kemudian masing-masing dari mereka menyorotkan matanya, mulut Mia dan seluruh tubuhnya dari kepala sampailah ke kaki. Dicarinya ciri-ciri khas yang mereka ketahui berada pada tubuh Yusuf semasa kecilnya. Lalu berbisik-bisiklah mereka dan sejurus kemudian keluarlah dari mulut mereka secara serentak suara teriakan, "Engkaulah Yusuf." "Benar," Yusuf menjawab, "akulah Yusuf dan ini adalah adikku setunggal ayah dan ibu, Benyamin. Allah dengan rahmat-Nya telah mengakhiri segala penderitaanku dan segala ujian berat yang telah aku alami dan dengan rahmat-Nya pula kami telah dikurniai nikmat rezeki yang melimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa serta bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Setelah mendengar pengakuan Yusuf, berubahlah wajah mereka menjadi pucat. Terbayang di depan mata mereka apa yang mereka perbuat terhadap diri adik mereka Yusuf yang berada di depan mereka sebagai wakil Raja Mesir yang berkuasa penuh. Mereka gelisah tidak DPT membayangkan pembalasan apa yang akan mereka terima dari Yusuf atas dosa mereka itu. Berkatalah saudara-saudara Yusuf dengan nada yang rendah, "Sesungguhnya kami telah berdosa terhadap dirimu dan bertindak kejam ketika kami melemparkan kamu ke dasar telaga. Kami lakukan perbuatan kejam itu, terdorong oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan yang terkutuk. Kami sangat sesalkan peristiwa yang terjadi itu yang berakibat penderitaan bagimu dan bagi ayah kami, akan tetapi kini nampak kepada kami kelebihanmu di atas diri kami dan bagaimana Allah telah mengaruniakan nikmat-Nya kepadamu sebagai ganti penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kami yang durhaka terhadap dirimu. Maka terserah kepadamu untuk tindakan pembalasan apakah yang akan engkau timpakan di atas diri kami yang telah berdosa dan mendurhakaimu." Berucaplah Yusuf menenteramkan hati saudara-saudaranya yang sedang ketakutan, tidak ada manfaatnya menyesalkan apa yang telah terjadi dan menggugat kejadian-kejadian yang telah lalu. Cukuplah sudah bila itu semua menjadi pengajaran bahwa mengikuti hawa nafsu dan suara syaitan selalu akan membawa penderitaan dan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosamu, karena Dialah yang Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Pergilah kamu sekarang juga kembali kepada ayah dengan membawa baju kemejaku ini. Usapkanlah ia pada kedua belah matanya yang insya Allah akan menjadi terang kembali. Kemudian bawalah ia bersama semua keluarga ke sini secepat mungkin. Maka bertolaklah kafilah putra-putra Yakub dengan diliputi rasa haru bercampur gembira. Kembali menuju ke Palestina membawa berita gembira bagi ayah mereka yang sedang menanti hasil usaha pencarian Yusuf yang disarankannya. Dan selagi kafilah sudah mendekati akhir perjalanannya dan hampir memasuki Palestina, ayah mereka Nabi Yakub memperoleh firasat bahwa pertemuan dengan Yusuf, putra kesayangannya sudah berada di ambang pintu. Firasat itu diperolehnya sewaktu ia berkhalwat seorang diri di mihrab tempat ibadahnya bermunajat kepada Allah, berzikir dan bersujud seraya melepaskan air matanya bercucuran dan suara tangisnya menggema di seluruh sudut rumah, sekonyong-konyong suara tangisnya berbalik menjadi gelak ketawa. Air matanya berhenti bercucuran dan keluarlah ia dari mihrabnya berteriak, "Aku telah mencium bau tubuh Yusuf dan aku yakin bahwa aku akan menemuinya dalam waktu dekat. Ini bukan khayalan dan bukannya pula bawaan kelemahan ingatan yang selalu kamu tuduhkan kepadaku." Sejurus kemudian berhentilah kafilah di depan pintu rumah, turunlah putra-putra Yakub dari atas unta masing-masing. Beramai-ramai masuk ke dalam rumah dan berpeluk nyala ayah sambil mengusapkan baju kemeja Yusuf pada kedua belah matanya. Seketika itu pula terbuka lebarlah kedua belah mata Yakub, bersinar kembali memandang wajah putera-puteranya dan mendengar kisah perjalanan putera-puteranya dan bagaimana mereka telah menemukan Yusuf bersama adiknya Benyamin. Disampaikan pula kepada ayah seruan dan undangan Yusuf agar semua sekeluarga berhijrah ke Mesir dan bergabung menjadi satu di dalam istananya. Dan segera berkemas-kemaslah Yakub sekeluarga menyiapkan diri untuk berhijrah ke Mesir.
Dirangkulnyalah si ayah oleh Yusuf seraya mencucurkan air mata setiba Yakub di halaman istana bersama seluruh keluarga. Demikian pula ayah tidak ketinggalan mencucurkan air mata, namun kali ini adalah air mata suka dan gembira. Semuanya pada merebahkan diri bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah serta penghormatan bagi Yusuf. Kemudian dinaikkannyalah ayah dan ibu tirinya yang juga saudara ibunya ke atas singgasana seraya berkata, "Wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku yang dahulu itu, menjadi kenyataan. Dan tidak kurang-kurang rahmat dan kurniaan Allah kepadaku yang telah mengangkatku dari dalam perigi, mengeluarkan aku dari penjara dan mempertemukan kami semua setelah Saitan telah merusakkan perhubungan persaudaraan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Kemudian Yusuf mengangkat kedua tangannya berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku pengetahuan serta kepandaian mentakbir mimpi. Ya Tuhanku pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, beriman dan bertakwa dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Bacalah ayat 87 hingga 101 dari surah Yusuf tentang isi cerita di atas sebagai berikut. 87. Berkatalah Yakub, "Hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kamu kafir." 88. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." 89. Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui keburukan apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" 90. Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." 91. Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." 92. Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." 93. Pergilah kamu dengan membawa baju kemejaku ini, lalu lekatkanlah ia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. 94. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal tentu kamu membenarkan aku." 95. Keluarganya berkata, "Demi Allah kamu sesungguhnya masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." 96. Tatkala telah tiba pembawa berita gembira itu, maka diletakkannya baju itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, "Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?" 97. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." 98. Yakub berkata, "Kelak aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 99. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata, "Masuklah kamu di negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." 100. Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana. Dan mereka, semuanya, merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku,
Inilah takbir mimpiku yang dahulu itu, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah Saitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. 101. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Yusuf, 87-101. Bersambung bagian 7.